Ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi. Hadisnya qudsi. Wali abdi. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masa'alah. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Ada dua hal yang paling penting tentang sholat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa sholat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah, khususnya sholat. Karena itu, semua Nabi dan Rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk sholat. Ya, Nabi Isa alaihissalam, sholat. Anda buka Quran surah 19, Maryam, ayat 31-33. Nabi Ismail alaihissalam, ya kakeknya Nabi ke-29, sholat. Bahkan meminta keluarganya solat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, solat. Quran surah ketiga ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Ayat 39-nya tegas mengatakan, "Fanadathu malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab." Jadi kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam alaihissalam, semua menunaikan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi Adam semua solat. Coba ulangi. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Ya? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan solatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik. Wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Apa yang harus dilakukan kata Allah? Jika anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bis-sabri. Terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian, di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup, nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Ketika anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar. Karena kita dipercaya oleh Allah. Gini cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar.
Kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah nggak dalam solat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Anda mengatakan iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsinya. Hadisnya qudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, hadisnya qudsi. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, masa'alah, apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan.